منهم تاريما الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Webinars bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Abdul Abdurrahman dan Syakir Altos yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di bulan yang suci ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabar? Baik, alhamdulillah. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ramadan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Habib Ramadan lancar? Alhamdulillah lancar. Tinggal dikit lagi nih. Insyaallah Habib ya. Insyaallah dikabulkan semua ibadah kita. Habib, tentang kemuliaan Rasulullah itu gimana Habib? Kemuliaan Rasulullah bisa dikembangkan biar kita tahu gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pemirsa Muhibbin TV yang saya cintai dan saya sayangi dan saya hormati, yang mudah-mudahan insyaallah dengan sisa terakhir di bulan Ramadan ini kita memperkuat ibadah kita memperkuat daripada segala macam yang bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada habis-habisnya. Sayyidatuna Aisyah ditanya sama salah satu sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau kita pengen memuliakan Nabi Muhammad, pengen memuji Nabi Muhammad, itu semua akhlak yang ada di Rasulullah itu ada di Al-Quran. Dan semua apapun akhlak, adab, ilmu yang ada di dalam Al-Quran, Nabi sudah lakukan. Dan Nabi amalkan selama umur hidupnya. Nah, ini saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibilang salah satu syu'ara mengatakan memuji Rasulullah. Ya, hadza nabiyyun. Ya, laula jalalatuhu lam yakhluqal haqqu la jinnan wala basyara. Ya, ini kita punya nabi mulia. Kalau bukan karena nabi kita, Allah enggak bakal menciptakan jin dan manusia. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semua alam semesta ini, semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulianya Rasulullah dan semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya Rasulullah dikatakan hadza yatimun faqirun zanahu syarafun min fadlihi tukramul aitam wal fuqara. Sampai dikatakan nabi fakir, nabi yatim. Karena kemuliaan kita punya nabi, maka menjadi mulia orang fakir dan orang yatim. Nah, maka hati-hati, kita jangan sampai kita menjelekkan atau menghina orang fakir, wabil khusus orang yatim. Karena secara tidak langsung ketika kita menghina atau menjatuhkan atau menjelekkan orang fakir, apalagi orang yatim, sama saja kita menjelekkan, menjatuhkan dan menghinakan Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung. Ya, karena kemuliaan orang fakir, karena kemuliaan orang yatim, itu karena kemuliaan Nabi juga. Nabi fakir, Nabi nggak punya apa-apa. Bahkan Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa menjadikan Jabal Uhud ini emas untuk kamu. Tapi Rasulullah tidak menginginkan dunia. Rasulullah lebih memilih untuk menjadi orang fakir. Nah, ini daripada kemuliaan Rasulullah yang menjadikan orang fakir dan orang yatim menjadi mulia. Ya, mulia, Masya Allah. Kita kalau mau lihat ulama-ulama terdahulu bagaimana memuji Rasulullah. Ya, Imam Al-Busiri membuat kitab Al-Burdah memuji Rasulullah SAW. Yang dikisahkan karena ketika itu beliau lagi sakit. Akhirnya beliau memuji Rasulullah. Terciptalah kitab yang bernama Al-Burdah. Asal muasalnya karena ketika itu Rasulullah datang dan memberikan burdahnya Rasulullah kepada Imam Al-Busiri. Orang-orang terdahulu cinta dengan Rasulullah. Bahkan beliau, para orang-orang terdahulu, di antara Imam Busiri, Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan beberapa ulama terdahulu, mereka memuji Rasulullah dengan membuat pujian-pujian secara syair, secara nazam, atau secara nasr. Ya, secara tulisan, atau dengan syair, atau buku memujinya. Ya, banyak buku-buku yang kita lihat, banyak yang kita lihat. Ya. Nah, kayak misalnya kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Muhammad Al-Insan Al-Kamil, itu memuji Rasulullah SAW di dalamnya. Ya, bahkan dikatakan, ya, bijalalatihi ya Rabbi ajil zawrati fa'asa usyahidu gabrahu wa amutu. Bahkan sampai ada orang ulama minta seperti itu. Dia katakan bijalalatihi ya Rabb, dengan kemuliaan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi ajil zawrati, fa'asa usyahidu gabrahu wa amutu." Saya berharap saya bisa melihat kuburan Nabi Muhammad dan saya meninggal. Harapan terakhir dia, orang-orang terdahulu, pengen melihat Rasulullah secara langsung ya gabatan. Bahkan ada orang yang bermujahadah secara langsung dan bisa melihat Rasulullah di dalam tidurnya. Ya, makanya dibilang kalau ketika seseorang memimpi Rasulullah, itu udah pasti Rasulullah. Karena asyayatin la yastati an yatashabah bin nabi. Karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dijaganya sama Allah. Udah pasti gitu. Udah pasti. Udah pasti dijaga sama Allah karena setan nggak bisa menyerupai daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang yang memuji Rasulullah dengan syair, dengan nazam, ya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wala in madahta Muhammadan bi qasidati walagat madahtu Muhammadan walagat madahtu qasidati bi Muhammadin. Dikatakan wala in madahta Muhammadan bi qasidati, apabila kalian memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah yang aku bikin, walagat madahtu qasidati bi Muhammadin, maka aku telah memuji qasidahku karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang memuji Rasulullah dengan qasidahnya yang dibikin, tapi dia mulianya qasidah yang dia buat karena Nabi Muhammad. Seakan-akan dia melihat apa yang dia puji ini bukan karena tulisannya dia, bukan karena ilmunya yang luas, bukan karena kehebatannya menulis kitabah atau menulis balaghahnya atau ilmu arutnya, menulis syair, menulis kalimat-kalimat yang indah, tidak, akan tetapi semua karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Rasulullah dibilang qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muragib. Rasulullah enggak pernah tidur. Qalbuhu la yanam. Hatinya enggak pernah tidur. Walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muragib. Akan tetapi hatinya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. In udhiya ya'fu wa la yu'agib. Apabila beliau diganggu, dipukulin, dihina, dicaci maki, in udhiya ya'fu wa la yu'agib, memaafkan dan tidak dibalas. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus kita lakukan dan contoh kepada Rasulullah, ketika seseorang ada yang menghina kita, mencaci maki kita, lakukan dan balikkan itu semua dengan rasa senyum tanpa ada balasan. Mulia Rasulullah menggambarkan semua akhlaknya itu untuk dicontohkan kepada kita semua. Walaupun kita nggak mampu untuk menjadikan itu semua sebagai panutan kita semua, kita nggak bisa. Ya, karena kita manusia dhaif. Ya, karena Rasulullah al-insan kamil, tapi kita berusaha untuk melakukan itu sebisa mungkin. Semampu kita. Ya, kalau kita pengen berbuat mulia, pengen berbuat hebat, nggak bisa. Tapi kita berusaha untuk meniru Rasulullah. Ya, makanya dibilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan bersama mereka. Kita jangan menyerupai orang kafir, jangan menyerupai orang-orang yang keluar daripada thariqahnya Allah, dari jalannya Allah dan jalan Rasulnya. Akan tetapi kita berjalan dan mengikuti daripada contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah indahnya orang dah. Ya, udah dijaganya sama Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, dengan cintanya kita kepada Rasulullah, apa yang bisa kita balas? Ya, Rasulullah ada cinta sama kita, apa yang bisa kita balas dengan cintanya Rasulullah? Nah, makanya dibilang busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena kita mulia punya nabi, maka kita sebagai umatnya menjadi mulia karena kita punya nabi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yatamanna ayyakuna min ummat Muhammad. Nabi Musa alaihissalam berharap pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Berdoa, Allahumma ja'alni min ummat Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, itu dia kemuliaan-kemuliaan. Para nabi pun berharap. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman bukan sebagai nabi, akan tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi, akan tetapi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking memuliakan Nabi Muhammad, Nabi Isa enggak mau menjadi imam. Malah menyuruh darah dagingnya Rasulullah untuk menjadi imam, yaitu Imam Al-Mahdi. Nah, saking mulianya Rasulullah tuh para anbiya pada memuliakan. Nah, makanya sekarang yang jadi tanda tanya buat kita, apa yang bisa kita balas untuk Rasulullah? Paling sedikit sholawat dalam satu hari 100 kali, paling nggak bisa juga 10 kali.
fa'mal walau bil usyri zakati. Ya, amalkan walau 1/10 dah. Yang penting kita amalkan. Ane pengen azam satu hari harus ada sholawat paling sedikit 10 kali. Kalau ane nggak mampu 10. Tapi kalau ane mampu, ane baca 100. Ini semata-mata untuk balasan ane, walaupun ini nggak sebanding dengan apa yang dibalas Rasulullah SAW. Makanya sedikit ini bisa menjadikan kita panutan, landasan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih Mubinars telah menyaksikan channel Muhyiddin TV dalam Tausiah Ramadan bersama Haji Abdurrahman di Saiful Atas. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhyiddin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.